27 untuk sarjana, dan wisuda kelima untuk program pasca sarjana, serta wisuda pertama untuk diploma 3. Perlu saya sampaikan, besok hari Sabtu UTP akan menyelenggarakan acara wisuda itu dengan nanti Pak Wirsatu ya tolong, dengan jumlah mahasiswa atau calon wisudawan dan wisudawati baik dari diploma sampai magister itu ada sekitar 363 orang. Semuanya sudah memenuhi persyaratan baik akademik maupun administrasi tentunya. Dan UTP termasuk perguruan tinggi swasta yang sudah sekian kalinya 87 menyelenggarakan wisuda ini. Tentunya kami selalu melakukan satu perubahan untuk memajukan perguruan tinggi kami ini, UTP Surakarta, sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Dan kalau saya mengatakan sesuai, itu menyesuaikan perkembangan di dalam maupun di luar tentunya. Mengapa saya mengatakan di luar? Kami punya kerjasama baik dalam maupun luar negeri. Jadi kami berusaha selalu menyesuaikan perkembangan itu, sehingga mudah-mudahan dengan penyesuaian dan keinginan kami untuk selalu berubah itu bisa mencapai salah satu tujuan berdirinya UTP ini, yaitu ikut mencerdaskan bangsa. Dan alhamdulillah UTP tetap eksis sampai hari ini, dan mudah-mudahan nanti ke depan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kami selalu melakukan satu perubahan dan pembenahan untuk itu, untuk salah satu tujuan kami ikut mencerdaskan bangsa, itu yang utama. Jadi keberadaan UTP saat ini mudah-mudahan, dan kami yakin bahwa keberadaan UTP di tengah-tengah masyarakat kota Surakarta maupun di luar Surakarta itu ikut dipertimbangkan dengan teman-teman yang lain. Jadi selain itu mungkin saya perlu menyampaikan yang tadi sudah disampaikan Pak Imron, bahwa wisuda tahun ini, wisuda tahun akademik 2022-2023 itu untuk pertama kali kami mewisuda atau sudah selesai itu dari prodi TPP, Teknologi Pemeliharaan Pesawat. Itu baru pertama kali ini untuk mewisuda sejumlah 5 orang. Kalau 3 itu yang pasti 5 orang, sesuai dengan ketentuan pemerintah juga. Artinya ini pertama kali itu memang sudah saatnya. Artinya TPP, program studi ini masuk di Fakultas Teknik. Selain itu di teknik itu ada teknik sipil, arsitek, TPP, dan untuk diploma 4 ya itu SIKC, Sistem Informasi Kota Cerdas, SIKC ya, Kota Cerdas itu. Dan mudah-mudahan tahun atau periode depan SIKC sudah bisa meluluskan juga untuk pertama kali.
Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk wisuda kali ini UTP memang ada hal yang baru karena kami meluluskan pertama kali untuk program diploma D3 TPP itu. Mungkin itu dari kami sebagai pengantar saja. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta akan melakukan wisuda untuk yang kedua untuk periode tahun ajaran 22-23, yang mana totalnya tadi sudah diaturkan oleh Bu Rektor, yaitu 363. Itu secara rinci itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu total 51 mahasiswa lulusan, kemudian di FKIP itu 155, kemudian pertanian itu 27, dan teknik itu 130. Jadi totalnya 363. Sehingga pada periode sampai pada lulusan ini UTP telah meluluskan 17.386 S1, kemudian 26 S2, dan 5 lulusan itu D3 yang tadi sudah diaturkan, yaitu TPP. Ini yang pertama kali, dan alhamdulillah sebelum wisuda ini akreditasinya sudah turun. Jadi untuk TPP D3, kemudian yang SIKC itu D4 itu ya sekitar 2 bulan yang lalu itu sudah turun akreditasinya baik. Jadi ini karena persyaratan untuk lulusan itu harus terakreditasi, sehingga alhamdulillah dengan itu maka lulusan ini sudah diakui oleh pemerintah. Dan kita akan mengejar itu untuk terutama TPP itu sudah ada lampu hijau bahwa bisa akan meningkatkan dalam waktu dekat ke baik sekali atau unggul. Karena untuk kelebihannya di yang advokasi itu sarana pendukung, misalkan lab dan sebagainya itu tidak harus dimiliki sendiri, tapi bisa bekerja sama dengan lembaga lain. Kemudian khususnya untuk TPP ini memang lulusan masih perlu untuk mendapatkan sertifikat profesi, khususnya yang kita pilih adalah AMTO, sehingga nanti yang lulusan 5 ini akan bekerja sama dengan Merpati Training Center di Surabaya. Nanti adik-adik ini masih menempuh sekitar 320 jam praktek, dan nanti setelah itu akan mendapatkan sertifikat AMTO yang standarnya internasional, sehingga lulusan itu tidak hanya bisa bekerja di Indonesia saja, tapi bisa bekerja sama dengan bisa mencari pekerjaan di internasional. Ini yang akan kami tandakan, dan khususnya TPP ini kita sudah bekerja sama dengan suatu lembaga di Jakarta. Nanti lulusan ini, yang lulusan dari UTP ini bisa milih beberapa sertifikat yang memang harapan kami itu AMTO, tapi AMTO biasanya kan karena masih trainingnya 320 jam itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Nanti pada lulusannya akan datang kita tawarkan beberapa profesi yang biayanya nggak lebih dari 10 juta, dan itu peluang kerjanya juga sangat banyak. Kalau yang ini kan AMTO ini kan perawatan pesawat ya, ternyata untuk manajemen dan sebagainya, administrasi untuk penerbangan itu juga harus terstandar ini khusus, profesi khusus. Dan nanti kita akan bekerja sama ini, sehingga banyak pilihan bagi lulusan dari DPK ini. Ini yang khususnya AMTO. Kemudian juga
yang akan datang itu kita harapkan selain yang TPP mendapatkan sertifikat profesi, itu nanti yang fakultas-fakultas pertanian, ekonomi bisnis, KIP maupun teknik itu juga akan kita dapatkan sertifikat profesi juga sesuai dengan unggulan di masing-masing fakultas. Jadi ini saya kira tambahan keterangan singkat dari kami. Ya, nasional, internasional, dan untuk mendukung program-program dari universitas. Kemudian tadi sudah disebutkan Pak WR1 kerjasama terkait dengan sertifikasi profesi tadi, kerjasamanya dengan lembaga di Jakarta, kemudian yang di bidang-bidang lain ke akademik misalnya dengan CMEO, kemudian ITA, yaitu untuk mendukung program-program akademik. Kemudian juga yang bergerak dengan mahasiswa ya, yang selalu kita kerjasama berkaitan dengan bidang kemahasiswaan ini, terutama lembaga-lembaga profesi ya, kayak ya organisasi-organisasi ya. Dan ini maksudnya adalah untuk apa? Untuk satu mewadahi ya, kesempatan atlet yang berprestasi, yang tidak bisa kesempatan berkuliah, sehingga kita ada kerjasama dengan NBC misalnya, kemudian ada kerjasama dengan Kemenpora, karena banyak tenaga profesi keolahragaan itu yang tidak sesuai dengan akademik kompetensinya ya. Misalnya dia hanya SMA, kemudian padahal setelah nanti diangkat itu apa profesinya, padahal dia harus pelatih, maka harus ada ya kompetensi kepelatihan, sehingga kita kerjasamanya dengan itu dengan NBC dan semoga Pak WR Pak WR bisa. Ya NPC ya, jadi ada atlet-atlet ya, atlet-atlet yang difabel itu adalah kita masukkan dalam kelas khusus, kelas inklusi ya, sehingga bisa untuk menempuh pendidikan ya, atau pelatihan. Kemudian ya kebetulan mahasiswa kita tuh malah justru berprestasi ya, di NBC itu juara dunia ya. Kemarin juga mau memecahkan rekornya di Asia malah itu ya. Lolos untuk kualifikasi Olimpiade. Kemudian kemarin tenis meja ya, kemudian itu manajernya itu malah justru Pak Wika kedua ini ya, mau manajer untuk tenis meja ke Paralimpik ya, ASEAN di Kamboja kemarin juara umum menyabet ya. Yang banyak ya yang kita di samping itu atlet-atlet non NBC itu, atlet-atlet reguler itu banyak yang masuk timnas itu ada beberapa. Kemudian ya di Retno ini kemarin yang menyambut di Porprov ya. Kemudian di anggarnya itu sapu bersih itu di Porprov itu ya. Itu adalah binaan ya dari apa inkubatornya pelatihan ya, percontohan sebenarnya itu ya, di UTP, kemudian ya membina satu cabang olahraga anggar itu, kemudian atletnya itu sebenarnya ya masih SMA masih ya. Tapi ketika kita kompetisikan di tingkat provinsi itu sudah bisa mengalahkan yang dewasa, dan kita sapu bersih 12 emas itu adalah atlet ya UTP dan Sengklap itu ya. Dan kemudian tidak sampai di situ, setelah itu nanti ke kejuaraan yang tingkat tinggi ke prapon, kualifikasi pon itu ada 24 ya, atlet di Jawa Tengah itu 12 diantaranya adalah atlet ya UTP dan Sengklap itu dengan UTP ini. Dan alhamdulillah dari ya tim yaitu lolos full tim ya untuk kualifikasi pon gitu. Walaupun peringkatnya itu peringkatnya 2 emas, 4 perak, 4 perunggu, itu sebenarnya gambaran pon itu besok ya itu. Yang mudah-mudahan besok bisa
Nah ini sebenarnya yang bidang 3 itu di bidang prestasi mahasiswa itu dalam rangka untuk apa ya? Ya UTP juaranya itu memang nanti akan kita dorong ke sana ya. Tidak hanya cabang-cabang yang lain juga begitu. Tidak hanya itu di bidang beton itu juga lomba-lomba beton nasional itu mahasiswa kita teknik itu bisa mencapai itu ya. Nah, kita berharap memang di prodi-prodi yang lain misalnya nanti di bidang pertanian misalnya apa nanti kita ya maksudnya kalau Thailand misalnya seperti yang kita tunggu nanti mudah-mudahan di pertanian nanti juga bisa menggeser Thailand kita negara agraris ya. Bisa ya anggrek walaupun yang kita kembangkan itu malah justru anggrek itu Pak Sulis itu bisa beberapa penelitiannya tingkat nasional itu menghasilkan itu. Nah, berharap nanti yang pangan ini ya swasembada pangan nanti biar nanti dipikirkan hubungan Pak Wirat 1 itu ya, unggulannya itu adalah ya, tanaman organik ini nanti yang menjadi unggulan UTP mudah-mudahan juga di ekonomi juga itu ya, kerjasama dengan Kadin mudah-mudahan apa misalnya ya mahasiswa kita itu bisa langsung link ke perusahaan-perusahaan itu dan alhamdulillah ada beberapa yang kita salurkan magang itu terus batas diangkat itu mungkin ini ya bidang kerjasama supaya dilanjut dan alhamdulillah bahwa mulai tahun akademik 3 tahun yang lalu melalui yayasan sudah memberikan suatu pendidikan bagi teman-teman dosen yang akan studi lanjut ke S3 ya, jadi alhamdulillah ini studi lanjut S3 hampir lebih dari sekitar 20 lah yang lagi S3 kita tunggu mungkin insya Allah 4-5 tahun kita panen doktor dan teman-teman Jawa yang sudah rektor kepala kita juga kita dorong menjadi guru besar 850. Alhamdulillah ya, tak persis Pak ya. Ya ini artinya bahwa penyiapan SDM itu kita siapkan ya supaya salah satu kriteria untuk menjadi institusi yang unggul adalah di SDM juga dan gitu. So, kita dosen-dosen yang baru masuk yang nanti kita dorong menjadi lektor kan gitu. Kalau udah lektor itu nanti ada nilainya ketika akreditasi di prodi seperti itu ya. Tentu ini kita selalu siapkan. Samping itu juga tentu prasarana ya. Kalau SDM sudah kita mengenai prasarana yang ada dan mungkin tadi disampaikan Pak Badika juga kita punya sarana GOR ya, gelanggang olahraga yang ada di kampus 3 Bersungan itu menjadi arena untuk sport center begitu. Tapi pada kesannya memang kita bekerjasama dengan masyarakat ya, sekelilingnya bahwa bermanfaatan dari GOR ini kita bisa pakai bersama-sama. Itu dengan ada kontribusi ini wajar, tapi kita ingin bagaimana kontribusi kita pada masyarakat yang ada di kita Surabaya untuk bisa berperan serta ya. Di GOR itu sudah melakukan event-event nasional dan internasional yang terakhir Asian Para Games itu di GOR kita, artinya bahwa GOR kita sangat representatif untuk melakukan event skala internasional ya. Nasional kemarin baru aja, yang terakhir adalah futsal untuk difabel punya tunarungu ya. Jadi sana supportnya kalau manggil tim supaya cepat kumpul ya pakai ini baterai. Ini gua cari dulu baterai mesti kumpul. Nah, gitu. Ini ada teknik sendiri. Ketika gol ya nggak ada apa-apa, cuma gini aja. Ini bedanya kita lakukan. Tapi mainnya luar biasa, seperti yang normal gitu. Hanya nggak kedengaran. Pastinya bukan pakai syarat-syarat semua. Nah ini jadi kontribusi apa yang diberikan oleh UTP untuk masyarakat sekitar adalah GOR yang ada ini bisa dimakai semaksimal mungkin gitu ya untuk penyelenggaraan event-event ya tidak hanya olahraga sebetulnya, event-event yang skala nasional internasional tidak hanya olahraga, tetapi memang yang selama ini sudah berlangsung adalah event-event olahraga. Saat itu kita juga sudah menyiapkan untuk poli pasir ya, rencana di depan GOR itu sudah disiapkan menjadi diratakan. Rencana ke depan memang untuk pembangunan venue poli pasir, rencana ada 3 lapangan.
dan sudah ada tawaran untuk kejuaraan Asia Pasifik itu kejuaraan dunia, bahkan karena di Solo satu-satunya ada di Lorin hanya 1 lapangan. Nah kemarin ada pengurusan, kalau kita punya 3 lapangan sudah bisa skala internasional bisa digelar, dunia itu bisa dimulai di Asia Pasifik. Ini sebuah tantangan gitu ya dari UTP untuk bagaimana menyiapkan perencanaan yang ada, untuk bagaimana memfasilitasi kegiatan-kegiatan ditarik ke Solo. Kenapa? Solo itu tidak hanya ini ya budaya, tapi sudah kita sebutkan Solo itu kota belajar, kota budaya, kota olahraga, kan begitu. Sehingga penyampaian itu tentu kami bersinergi ya bersama dengan pemerintah Kota Surakarta. Rekan-rekan ini banyak yang jadi pengurus olahraga ya, baik tingkat apa namanya kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional. Kita bisa melalui 3, masih banyak yang lain yang bisa berkontribusi lah di kegiatan-kegiatan. Ini tentu saja bagian daripada upaya kita UTP Surakarta untuk menyiapkan. Yang pertama, masih kita beri ruang yang sebelah-sebelahnya tadi Pak Wertika sampaikan untuk selalu berprestasi, baik itu regional, nasional, internasional. Kami di bidang kedua tentu menyiapkan regulasi dan regulator untuk membuatkan aturan mainnya. Kita berikan beasiswa, kita berikan support, kita berikan penghargaan. Tadi kemarin yang baru selesai Asian Para Games Kamboja, semua kita berikan beasiswa. Ada 13 dapat medali semua, kita berikan beasiswa semua. Ini artinya kita ingin memberikan suatu bahwa keterbatasan fisik ya tidak mengurangi untuk berprestasi kan itu. Dan tidak hanya secara olahraga, secara sport saja, tapi akademiknya seharusnya bisa kan gitu ya. Nah ini yang kita mencontohkan bahwa maka kita kerjasama dengan MBC juga. Ada yang S1, ada yang S2, kita tarik untuk kuliah di UTP Surakarta. Dengan konsekuensi logisnya itu nggak apa-apa kita memberikan kontribusi bagi mereka berprestasi. Ya, kita merebut tapi mereka berprestasi ya kita berikan penghargaan. Ada skala-nya, ada aturan mainnya kita berikan. Nah ini adalah bagian strategi yang sudah kami lakukan di UTP Surakarta bersama Bu Rektor dan rekan sejawat. Tentu kami juga selalu memberikan apresiasi kepada mahasiswa semua gitu ya, yang selama ini sudah gigih sekali ya, dan tidak hanya sport Pak. Tadi Rancang Bangun ya, juara nasional di Bali, di Jakarta kita selalu kami yang menyiapkan ini aja itu ya, untuk apresiasinya seperti apa, bentuk apresiasi kita selalu berikan ya, jadi ketika nanti lulus itu threshold tadi kita tadi sudah sampaikan, kita mengundang maka ada alumni kita yang berhasil sudah memberikan sharing keberhasilan itu seperti apa, dikali berikan pengalamannya, tentu akan bisa membakar semangat.